Terima kasih sudah klik video ini, selamat datang di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan sejahtera, tak kurang satu apapun. Kalau sekarang ada yang sedang terbaring sakit, mari kita doakan bersama, semoga lekas sembuh dan bisa segera beraktivitas kembali. Seperti biasa, saya kembali akan membawakan sebuah kisah nyata kasus kriminal, namun sebelum mulai, saya ingatkan kepada kalian yang memiliki masalah atau sensitif dengan konten berbau kejahatan dan pembunuhan, sebaiknya segera skip video ini dan tidak lanjut menonton. Kisah kita hari ini bercerita tentang wanita berusia 23 tahun yang bernama Sarah Banka. Berasal dari keluarga Muslim Irak yang pindah ke Jerman, Sarah menemukan dunia baru yang penuh harapan di tanah Eropa. Meski demikian, keluarganya masih memegang nilai-nilai budaya masyarakat Irak. Sarah tetap hidup penuh dengan aturan, apa yang dia lakukan, kemana dia pergi, sama siapa dia bergaul, sampai dengan apa yang dia pakai, semua diatur dan diawasi. Bahkan, Sarah tidak bisa keluar rumah tanpa izin dari ayah atau saudara laki-lakinya. Situasi itu membuat hubungan Sarah bersama keluarga jadi tidak baik. Sejak lulus SMA, Sarah tidak berminat untuk kuliah. Dia lebih tertarik ingin menjadi beauty vlogger, karena merasa kalau dia berbakat, dan memiliki modal wajah serta fisik yang mumpuni. Dimulai dari Instagram, Sarah pun terkenal di dunia maya. Video-videonya banyak ditonton orang, dan Sarah memanfaatkan ketenarannya itu dengan berjualan online, produk fashion dan kosmetik. Dari Instagram, Sarah beralih ke TikTok, yang ternyata membuatnya semakin terkenal. Tawaran iklan, endorsement, dan promosi dari beberapa produk kecantikan dan merek pakaian pun berdatangan. Pundi-pundi uang Sarah terisi penuh, hingga dia bisa membiayai hidupnya sendiri, bahkan membeli mobil impiannya, sebuah Mercedes. Selain uang, aktivitasnya di TikTok juga membawa Sarah berkenalan dengan seorang pria, yang tinggal di kota Munich. Kebetulan pria ini adalah orang Irak juga, berasal dari suku dan komunitas yang sama dengan Sarah. Pertemuan yang awalnya dari dunia maya, beralih ke dunia nyata, dan mendapatkan restu dari keluarga kedua belah pihak. Singkat cerita, Sarah menikah dengan pria tersebut. Dipikir Sarah, kalau dia menikah, maka dia akan terbebas dari hidup penuh aturan di rumah orang tuanya. Namun untuk suatu alasan yang tidak diketahui oleh publik, keduanya bercerai, setelah menikah tak lebih dari seminggu saja. Adik dari mantan suami Sarah ini, pernah memberi keterangan, bahwa Sarah diusir dari rumah suaminya. Sekali lagi, apapun itu alasannya, silakan kalian tebak-tebak sendiri. Karena biasanya, orang-orang di suku Kurdi komunitas Yazidi, sangat menentang perceraian, apalagi ini, baru beberapa hari. Setelah bercerai, Sarah kembali ke rumah orang tuanya, yang tentu saja memasang muka masam. Bagaimana tidak, seorang anak perempuan, ditalak suami hanya dalam waktu beberapa hari. Hal tersebut sama saja melempar tahi ke wajah orang tuanya. Hubungan Sarah dengan keluarganya jadi tegang, di mana orang tua dan saudara-saudaranya membujuk setengah memaksa, supaya Sarah minta maaf dan kembali ke suaminya. Di awal bulan Agustus tahun 2022, Sarah berkata pada keluarganya bahwa dia akan bertemu dan bicara dengan si mantan suami, yang tinggal di Ingolstadt. Rencana tersebut diasumsikan oleh pihak keluarganya, sebagai upaya Sarah untuk memperbaiki hubungan, atau rujuk lagi dengan mantan suaminya itu. Namun kemudian, keluarga Sarah tidak lagi menerima update dari wanita itu, perihal bagaimana hasil pertemuannya, bahkan nomor HP Sarah pun sudah tidak aktif lagi. Merasa khawatir, mereka melapor ke polisi, sambil berupaya sendiri untuk mencari keberadaan Sarah di Ingolstadt. Pada tanggal 16 Agustus tahun 2022, ayah Sarah berhasil menemukan mobil putrinya itu, di daerah perumahan dekat Sungai Danube. Saat diperiksa lebih lanjut, melalui kaca jendela mobil, mereka mendapati tubuh Sarah tergeletak di jok belakang, dengan kondisi luka parah. Polisi kemudian datang ke lokasi dan membawa jasad Sarah ke rumah sakit untuk diotopsi. Melihat kondisi lukanya yang sangat tragis, pihak keluarga tidak kuat untuk melakukan identifikasi secara langsung, namun berdasarkan mobil, ciri fisik dan pakaian yang digunakan korban, mereka yakin bahwa itu adalah Sarah yang mereka cari. Sehari setelahnya, polisi menetapkan bahwa Sarah telah menjadi korban pembunuhan yang dilakukan seseorang. Penyebab kematiannya karena kehabisan darah akibat dari 50 luka tusukan di sekujur tubuhnya.
Karena sebelumnya Sarah berkata bahwa dia akan bertemu dengan si mantan suami, maka pria itu masuk dalam daftar tersangka pelaku pembunuhan Sarah. Namun pada tanggal 19 Agustus tahun 2022, hasil otopsi dan sidik jari menunjukkan informasi yang berbeda. Pemeriksaan sidik jari yang ditemukan di mobil, di tubuh korban, dan di pisau yang tergeletak di dalam mobil, mengungkap nama baru dalam kasus ini, yaitu seorang pria bernama Shakir K. Detektif merasa kalau kasus ini lebih rumit dari yang terlihat, mereka kemudian memutuskan untuk mengirim sampel DNA korban ke laboratorium. Sementara menunggu hasil tes DNA, polisi melakukan pengintaian terhadap Shakir, yang rumahnya ternyata berada tak jauh dari lokasi penemuan mobil dan jasad Sarah. Shakir adalah pemuda berusia 23 tahun, seorang imigran yang berasal dari Kosovo. Detektif berusaha untuk menggali info keterkaitan antara Sarah dan Shakir. Ada konflik apa di antara mereka, dan apa motif pria itu menghabisi Sarah. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pada tanggal 16 Agustus tahun 2022, Saraban ditemukan meninggal di dalam mobilnya sendiri. Pada tanggal 17 Agustus tahun 2022, polisi menetapkan bahwa Saraban adalah korban dari pembunuhan sadis dengan 50 luka tusukan. Di tanggal 18 Agustus tahun 2022, hasil pemeriksaan sidik jari mengungkap satu nama baru dalam kasus ini, yaitu Shakir K. Kasus ini menjadi semakin rumit saat keesokan harinya di tanggal 19 Agustus tahun 2022, seorang karyawan kafe pizza melapor ke polisi bahwa ada seorang wanita yang sangat mirip dengan Saraban datang dan membeli pizza di tempat dia bekerja. Detektif memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di kafe itu. Sosok yang dimaksud memang sangat mirip dengan Sarah. Apakah itu benar Sarah, atau hanya kebetulan mirip saja? Untuk sementara, detektif menyimpan semua informasi yang terkumpul, sampai benar-benar ada bukti, atau petunjuk kuat yang akan mengungkap semua misteri ini. Awal tahun 2023, detektif membuat kejutan dengan menangkap dua tersangka dalam kasus ini. Tersangka pertama adalah Saraban K, yang ditangkap pada tanggal 26 Januari tahun 2023. Menyusul sehari kemudian, tersangka kedua juga ditangkap, Shakir K. Di tanggal 30 Januari tahun 2023, polisi secara resmi mengumumkan bahwa Saraban K dan Shakir K adalah tersangka pembunuhan berencana terhadap Khadijah O, seorang gadis influencer TikTok, etnis Albania yang lahir di Aljazair, yang dilaporkan hilang oleh pihak keluarganya di waktu bersamaan dengan laporan hilangnya Saraban K. Hasil tes DNA terhadap jasad di mobil Sarah tidak cocok dengan DNA orang tuanya, tapi malah cocok dengan DNA orang tua Khadijah. Kasus ini benar-benar dibuat jungkir balik. Sarah yang awalnya ditemukan meninggal dibunuh, tahu-tahu masih hidup dan menjadi tersangka. Lalu siapa Shakir K? Siapa Khadijah O? Dan apa hubungan di antara ketiganya? Dalam interogasi, terungkaplah kisah dan kronologi yang asli sebagai berikut. Mundur ke masa-masa di mana Sarah baru saja bercerai dengan mantan suaminya, Sarah si janda muda, berkenalan dan menjalin asmara dengan Shakir K, seorang pria etnis Kosovo yang sangat menyukai Sarah. Di tengah ketegangan hubungan Sarah bersama keluarganya, Shakir hadir menawarkan bahu untuk bersandar. Bersama Shakir, Sarah bisa menjadi apa saja. Pria itu mendukung semua keinginan dan cita-cita Sarah, yang mau jadi selebriti, dan berencana untuk membangun bisnis sendiri di bidang fashion dan kecantikan. Semua obsesinya itu dipandang tabu bagi keluarganya, ditambah lagi, insiden kawin cerai dalam waktu 1 minggu, masih membuat mereka marah terhadap Sarah. Kini Sarah memunculkan hal baru lagi, yaitu hubungan cintanya bersama Shakir. Keluarganya masih ingin Sarah rujuk dengan mantan suaminya, tapi Sarah malah sudah pacaran dengan pria lain, dan ingin menikahi pria tersebut. Sudah barang tentu hal itu akan ditentang oleh keluarga Sarah. Di tengah galau gundah gulananya itu, Sarah menyampaikan sebuah ide kepada Shakir. Satu-satunya cara, supaya mereka bisa menikah, dan Sarah bisa lepas dari belenggu keluarganya, adalah kematian Sarah sendiri. Sarah ingin membuat sandiwara kematiannya, dan di saat semua orang menganggapnya sudah tiada, Sarah akan bebas menjalani hidup yang baru, tanpa aturan, tanpa norma-norma adat, yang mencekik kebebasannya. Shakir setuju dengan ide tersebut, dan mulailah mereka membuat rencana. Pertama-tama,
mereka harus menemukan seseorang yang akan menggantikan jasad Sarah di dalam kuburan. Sarah dan Shakir mulai menyortir beberapa gadis yang memiliki bentuk tubuh dan wajah yang mirip dengan Sarah dan mulai melempar umpan. Menggunakan akun palsu, Sarah menghubungi gadis-gadis itu dengan mengaku sebagai manajer penyanyi rap terkenal di Jerman dan menawari mereka untuk menjadi model dalam proyek video klip terbaru rapper tersebut. Di antara semua gadis itu, hanya satu yang membalas DM Sarah, yaitu Khadijah O, gadis 23 tahun asal Aljazair, seorang influencer TikTok juga, yang fisik serta wajahnya terbilang sangat mirip dengan Sarah. Khadijah awalnya sangat senang dengan tawaran tersebut, namun kemudian dia berpikir, di antara semua gadis yang ada di Jerman, mengapa rapper itu memilihnya? Khadijah memang cukup terkenal sebagai selebgram dan influencer TikTok, tapi proyek yang ditawarkan sangat besar dan terlalu manis. Sedikit ragu, Khadijah memutuskan untuk mengirim DM kepada rapper Lune dan berkata, "Hai, aku adalah penggemarmu. Kuharap Anda melihat pesan ini dan membalas pesanku. Ada seseorang yang mengaku berasal dari manajemen Anda dan menawariku untuk menjadi model video klip. Tawaran itu sangat keren, tapi aku tidak yakin apakah itu asli atau palsu." Lune adalah bintang besar di Jerman. Khadijah tidak yakin kalau DM-nya akan dibaca, apalagi dibalas. Namun mengejutkan, rapper itu ternyata membalas DM Khadijah dan berkata, "Itu penipuan sayang, jangan diladeni, jangan temui." Setelah mendapatkan konfirmasi tersebut, Khadijah memblokir akun palsu milik Sarah dan melupakan tawaran itu. Sarah sadar kalau umpannya tidak dimakan Khadijah, dia lalu membuat akun baru lagi dan kembali menghubungi Khadijah. Kali ini dia mengaku sebagai pemilik produk kecantikan, yang ingin menawarkan kerjasama endorsement. Sebagai langkah awal, Sarah mengirim beberapa produk gratis untuk Khadijah, kemudian mengatur jadwal pemotretan. Di waktu yang telah dijanjikan, Khadijah menemui Sarah dan Shakir, melakukan pemotretan, memposting produk itu ke TikTok dan Instagram Khadijah, menerima pembayaran, dan seharusnya semua selesai sampai di situ. Saat Khadijah hendak memesan taksi online, Sarah menawarkan tumpangan kepada gadis itu, berkata bahwa mereka kebetulan ada urusan ke alamat yang searah dengan rumah Khadijah. Melihat sikap Sarah dan Shakir yang sangat ramah, Khadijah pun menerima tawaran itu. Dalam perjalanan tersebut, ketika mobil mereka melewati jalan yang sepi, Shakir yang duduk di belakang tiba-tiba langsung menghujani tubuh Khadijah dengan puluhan tikaman, yang membuat gadis itu pun tewas di tempat. Setelah itu, mereka merusak wajah Khadijah, memakaikan baju milik Sarah, dan meninggalkan jasad Khadijah di dalam mobil Sarah, lengkap dengan kunci mobil dan STNK-nya juga. Jadi saat polisi menemukan mobil itu beserta jasad di dalamnya, mereka akan mengira bahwa itu adalah Sarah Banka. Selain menyiapkan korban, Sarah dan Shakir juga memberikan nama calon tersangka yang akan dicurigai dalam kematian Sarah palsu, yaitu mantan suaminya, karena sebelum menghilang, Sarah berkata bahwa dia akan pergi menemui mantan suaminya itu. Tidak jelas apa rencana Sarah setelah dia dianggap sudah meninggal, apakah dia sudah mempersiapkan identitas baru, atau dia akan menggunakan identitas Khadijah. Sesuai rencana, mobil dan jasad Sarah palsu ditemukan pada tanggal 16 Agustus tahun 2022. Sehari setelahnya, polisi mengumumkan bahwa Sarah Banka meninggal karena diserang seseorang. Sarah dan Shakir tersenyum, rencana mereka berhasil. Besoknya di tanggal 18 Agustus tahun 2022, Sarah yang merasa kalau situasi sudah aman terkendali, mendatangi sebuah kafe pizza yang berada di dekat rumah Shakir. Jadi setelah dia menghilang, Sarah tinggal dan hidup bersama Shakir kekasihnya. Saking percaya dirinya, Sarah tidak menggunakan masker atau benda apapun untuk menutupi wajahnya. Yang dia tidak tahu, kemunculannya di kafe itu terekam CCTV dan diketahui oleh detektif. Hanya saja saat itu, detektif masih menunggu hasil tes DNA keluar, untuk memastikan bahwa jasad yang mereka temukan, bukanlah Sarah Banka yang asli. Sejak munculnya Sarah di kafe itu, polisi sudah mengawasi setiap gerak-gerik Sarah dan Shakir. Sampai kemudian hasil tes DNA pun keluar, jasad yang ada di mobil Sarah, ternyata adalah jasad Khadijah. Oh, berarti wanita yang mereka mata-matai selama ini, adalah benar, Sarah Banka yang asli. Pada tanggal 30 Januari tahun 2023, polisi secara resmi telah menetapkan Sarah Banka
dan Shakir K. adalah tersangka pembunuhan berencana terhadap Khadijah O. dan didakwa dengan tuntutan hukuman penjara seumur hidup. Saat ini, proses hukum atas kasus mereka berdua masih berjalan. Next saya infokan, kalau sudah ada update-nya. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.